Dan kebetulan orangnya gue petarung, gue mau lawan siapa aja gue lawan. Siapa aja gue lawan. Nama-nama politisi telah muncul sebagai calon potensial di pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Mereka diperbincangkan sebagai sosok dan figur yang memiliki kapasitas untuk memimpin ibu kota. Di antara nama-nama yang diprediksi akan memutuskan bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang, terdapat mantan pemimpin daerah, menteri, anggota DPR, dan salah satu capres 2024 ini. Nah, siapa saja kan mereka? Berikut ini 7 prediksi calon gubernur DKI Jakarta 2024. Ahmad Sahroni. Kita mulai terlebih dahulu dari nama Ahmad Sahroni. Ia dinilai memiliki elektabilitas menonjol di DKI Jakarta. Anggota DPR RI 2 periode sejak tahun 2014 ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 periode 2019-2024. Di samping itu, ia dikenal sebagai pengusaha di bidang pengisian bahan bakar minyak dan sejak tahun 2019 dipercaya sebagai Bendahara Umum DPP Partai Nasdem. Nah, di Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024, Sahroni diprediksi bakal maju sebagai kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Mantan supir truk ini dianggap bakal mulus diberi tiket oleh Partai Nasdem untuk maju sebagai calon orang nomor 1 di DKI Jakarta. Dilihat dari sosoknya selama ini yang kerap menjadi ketua pelaksana untuk event nasional dan internasional, Sahroni dipandang memiliki kemampuan manajerial yang baik. Di samping itu, ia dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di ibu kota karena lahir dan besar di Jakarta, khususnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mana nih suara yang ngidolain Sahroni? Menurutmu layak nggak ia diberi kesempatan menjadi gubernur DKI Jakarta? Komen di bawah ya. Ridwan Kamil. Selanjutnya ada nama Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil. Nah, namanya dikenal harum di kancah nasional kala ia menjabat sebagai wali kota Bandung periode 2013-2018. Ia dinilai bekerja dengan baik saat menjadi wali kota. Hal itulah yang membuatnya dipercaya dan dipilih banyak masyarakat menduduki posisi sebagai gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Sejak tahun 2023, Kang Emil bergabung dengan Partai Golkar dan diberi posisi sebagai wakil ketua umum bidang penggalangan pemilih. Di Pilgub DKI Jakarta nanti, Kang Emil digadang-gadang menjadi calon kuat dari Partai Golkar. Rekam jejaknya memimpin Bandung dan Jawa Barat dianggap sebagai batu loncatan yang sangat baik untuk menarik simpati penduduk Jakarta untuk memilihnya. Dan selama menjabat gubernur, Kang Emil dikenal aktif bermedia sosial di Instagram dan akun Twitter untuk berinteraksi dengan masyarakat. Cek aja ya guys, followers Kang Emil banyak banget. Karena itu, ia dinilai sebagai pejabat yang terbuka mendengar suara rakyat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Siapa nih yang sepakat Kang Emil maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Ditunggu pendapatmu di kolom komentar ya. Ahmed Zaki Iskandar. Next ada nama Ahmed Zaki Iskandar. Ia menjabat sebagai Bupati Tangerang selama 2 periode, yakni periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Bahkan sebelum menjabat sebagai Bupati, Ahmed Zaki Iskandar pernah terpilih sebagai anggota DPR RI, fraksi Golkar periode 2009-2013. Nah, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, akan terjadi perang saudara pada internal Partai Golkar dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta antara Ahmed Zaki dan Kang Emil yang telah kita bahas sebelumnya. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmad Zaki, pernah mengklaim mendapatkan restu dari DPP Partai Golkar untuk maju di Pilgub DKI nanti. Bakal seru nih di kubu Partai Golkar ke depannya, bakal mengusung siapa di antara mereka. Basuki Cahayapurnama. Berikutnya, nama Basuki Cahayapurnama kembali masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Ahok sapaan akrabnya pernah dipercaya menjadi komisaris utama PT Pertamina dari November 2019 sampai Februari 2024.
Sebelumnya, Ahok pun pernah menduduki kursi sebagai wakil gubernur dan menjadi gubernur DKI Jakarta dari tahun 2014 sampai 2017, menggantikan Jokowi yang kala itu naik tahta menjadi presiden. Nah, dinamika kasus penodaan agama sempat menerpa Ahok yang berujung pada vonis 2 tahun penjara akibat pidatonya di Kepulauan Seribu. Di balik itu, masih banyak warga Jakarta yang tetap setia mendukung kiprah politik Ahok karena menganggap kejadian itu sebagai politisasi untuk meruntuhkan kedudukan Ahok sebagai gubernur. Selama menjabat, Ahok memang dikenal tegas menindaki oknum pejabat yang lalai dalam bekerja secara profesional. Karena itu, kerinduan mengenai kepemimpinan Ahok di Jakarta masih terbuka terang di Pilgub 2024 ini. Mana nih suara fans Ahok? Masih cocokkah dirinya memimpin ibu kota? Komen di bawah ya. Tri Risma hari ini. Next, ada sosok pemimpin perempuan tegas yang kini menjabat Menteri Sosial, yakni Tri Risma hari ini. Rekam jejaknya dalam panggung politik tanah air juga bukan kaleng-kaleng. Namanya harum dikenal publik berkat kepemimpinannya yang baik sebagai wali kota di Surabaya 2 periode, yakni periode 2010-2015 dan periode 2016-2020. Ibu Risma, sapa akrabnya, tercatat menjadi wanita pertama yang terpilih sebagai wali kota Surabaya sepanjang sejarah. Di samping itu, ia juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi. Dan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Nah, prestasi gemilangnya di pemerintahan inilah yang dinilai top untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Ia dipandang mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di ibu kota seperti banjir dan kemacetan. Tentu saja tiketnya ada di ketum PDIP. Bakal bingung nih Ibu Mega antara milih Ahok atau Ibu Risma. Menarik dinanti ke depannya, guys. Anies Baswedan. Selanjutnya ada nama Anies Baswedan. Sulit untuk tidak menyebut nama Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini di Pilgub 2024 nanti. Namanya diprediksi bakal maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta jika hasil pemilu 2024 tak membuat namanya menang menjadi Presiden Indonesia. Kiprah Anies di panggung politik tanah air bisa dibilang cukup mentereng, memulai sebagai akademisi yang menjabat rektor di usia muda, lalu diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 sampai 2016 di era Presiden Jokowi. Dan berlanjut lagi terpilih sebagai gubernur dan diusung oleh partai sebagai orang yang non-partai adalah pencapaian luar biasa dalam karir politik Anies. Di Pilgub 2024 nanti nih guys, ia masih dinilai sebagai pesaing yang kuat. Rahayu Saraswati. Terakhir ada nama Rahayu Saraswati. Sosoknya santer diprediksi bakal maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Hal ini nih tak terlepas dari peluang pamannya, yakni Prabowo Subianto dari hasil real count KPU yang menjadikan paslon 02 duduk di urutan teratas menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029. Nah, Rahayu Saraswati tentu berpotensi besar diusung maju oleh Partai Gerindra, di mana Prabowo adalah ketua umum partai. Soal rekam jejak di panggung politik tanah air, Rahayu Saraswati pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Menarik dinanti manuver Rahayu Saraswati dan keputusan Gerindra di Pilgub 2024 ini. Kira-kira menurutmu siapa nih yang paling pas di antara mereka menjabat Gubernur DKI Jakarta? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.